Pertama, dengan duit 271 triliun, lo bisa beli klub sepak bola sekelas Manchester United. 2 biji. Baru-baru ini ada yang mecahin rekor sob. Bukan timnas yang baru aja mecahin rekor buruk 20 tahun lawan Vietnam di Hanoi. Bukan itu sob. Tapi seorang crazy rich dan suami artis yang mecahin rekor korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Gokil nggak tuh? Gimana ceritanya? Nih, gue ceritain pakai data. Baru-baru ini Kejaksaan Agung mengungkap kasus korupsi di PT Timah. Korupsi ini diduga terjadi sejak 2015 hingga 2022. Kasus ini ngelibatin beberapa nama sob. Mulai dari ex-dirut PT Timah Tbk Mokhtar Riza Pahlevi Tabrani, Helena Lim yang dijuluki sebagai Crazy Rich Pig, sampai Harvey Muiz yang dikenal sebagai suami artis Sandra Dewi. Jadi para tersangka itu bersekongkol buat mengelola pertambangan ilegal di lahan milik PT Timah. Hasil proses tambang itu kemudian diolah sama beberapa perusahaan smelter. Lalu para tersangka minta jatah dari sana. Ya kurang lebih gitulah ceritanya. Nah akibat ulah para tersangka itu potensi kerugian negara ditaksir mencapai 271 triliun rupiah sob. Kerugian itu terbagi menjadi kerugian lingkungan ekologis, kerugian ekonomi lingkungan, dan biaya pemulihan lingkungan. Jumlah kerugian ini ngalahin kasus mega korupsi lain sob. Sebelum kasus ini, korupsi dengan kerugian negara terbesar dipegang sama kasus BLBI, yaitu 138 triliun rupiah. Nah, kasus korupsi Timah ini 2 kali lipatnya lebih sob. Gokil ya. Para koruptor senior pasti insecure ngelihat kasus ini. BTW, kalian kebayang gak sih duit 271 triliun itu sebanyak apa? Dan apa aja yang bisa lo lakuin dengan duit sebanyak itu? Biar kebayang, gua bakal kasih gambaran apa aja yang bisa lo beli atau lo lakuin dengan duit 271 triliun. Pertama, lo bisa langsung jadi orang terkaya nomor 5 di Indonesia. Lo bisa lebih tajir dari Pasri Prakaslohia dan Pak Khairul Tanjung. Duit sebanyak itu bisa lo pakai juga buat nambahin anggaran kesehatan Indonesia selama setahun sob. Asal lo tahu ya, anggaran kesehatan Indonesia 2024 aja cuma 187 triliun. Terus, kalau lo peduli sama pertahanan nasional, duit 271 triliun itu bisa lo pakai juga buat beli 270 unit pesawat tempur F-35B sob. Kalau lo punya jiwa sosial yang tinggi, lo juga bisa bantuin Pak Prabowo buat jalanin program makan siang gratis. Soalnya kata tim ahli Pak Prabowo, di tahun pertama pemerintahannya nanti, Pak Prabowo butuh dana 120 triliun buat program makan siang gratis. Nah, lo bisa bantuin tuh sampai 2 tahun. Kalau lo peduli sama pembangunan daerah terpencil, duit 271 triliun itu bisa lo pakai buat ngebiayain APBD Bangka Belitung sampai 100 tahun sob. Buat yang belum tahu, Bangka Belitung itu daerah penghasil timah terbesar di Indonesia. APBD mereka tahun lalu cuma 2,5 triliun rupiah doang sob. Duit 271 triliun juga bisa lu pakai buat bantuin pendidikan nasional sob. Duit segitu udah lebih dari setengah anggaran pendidikan tahun lalu. Oke, kalau lu gak terlalu peduli sama urusan negara atau rakyat, lo juga bisa beli banyak hal dengan duit 271 triliun itu sob. Pertama, dengan duit 271 triliun, lo bisa beli klub sepak bola sekelas Manchester United. 2 biji. Kalau lo gak suka bola, gue saranin lo bisa beli mall aja. Lo bisa beli mall sampai 30 biji di Singapura. Atau kalau lo suka musik dan entertainment, lo juga bisa ngegelar konser sob. Lo bisa datengin Taylor Swift buat konser di Jakarta sampai 5.700 kali. Soalnya, biaya ngedatengin Taylor ke Singapura itu sekitar 47 miliar doang. Dengan duit 271 triliun, lo juga udah bisa ngebantuin setengah dari biaya pembangunan IKN sob. Atau kalau lo orangnya pantang menyerah nih, dengan duit 271 triliun, lo juga bisa nyapres sampai 50 kali lebih sob. Soalnya nih, kata Bang Fahri Hamzah, biaya nyapres itu ya ada di sekitaran 5 triliun rupiah doang sob. Atau kalau lo gak punya ide apa-apa dan cuma pengen rebahan aja, ya bisa banget. Lo bisa rebahan seumur hidup lo bahkan sampai 7 turunan tanpa perlu ribet-ribet nyari duit. Atau kalau lo mau bagiin gitu aja, tiap orang di Indonesia bisa kebagian hampir 1 juta sob. Gokil gak tuh? Emang segitunya korupsi ngerugiin negara sama rakyat sob. Makanya gak heran kalau korupsi dikategoriin sebagai kejahatan luar biasa alias extraordinary crime.
Gimana tanggapan lo soal kasus mega korupsi PT Timah ini? Kalau lo punya duit 271 triliun, lo kepikirannya mau diapain? Tulis dong di kolom komentar. Ya udah, sampai jumpa di Bang Data episode selanjutnya ya. Bye.